Saya menjawabnya sharing tadi ya. Jadi anak kita bagaimana ini? Kita punya program, kita punya kebiasaan, kita punya parenting. Sementara kalau nanti dilepas atau bergaul dengan saudaranya, tetangganya, kemudian pasti mendapatkan hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita ajarkan. Ini dalam banyak hal ya. Bahkan saya berikan contoh untuk ke masjid saja. Ya, makanya perlu kita dalam memberikan pendidikan atau mentarbiyah anak kita itu ada namanya tauris, proses pewarisan nilai, ya, nilai, prinsip, visi yang itu harus clear, sehingga kita menjadikan anak kita itu bukan terfilter, bukan steril, tapi imun. Bisa dibedakan ya. Kalau filter itu kan ya memang kita batasi, ya steril memang kita udahlah kita lindungi, nggak usah kemana-mana gitu, nggak boleh berdekatan dengan siapa-siapa misalnya. Tapi kalau imun itu kita berikan dari dalam. Nah, kita sudah hafal semua ya tentang booster dan sebagainya kan. Jadi bukan menjaga jaraknya saja, tetapi dari dalam juga ada perlindungan. Itu namanya tauris. Maka kalau kita ngajak anak ke masjid, ya. Kalau tanpa pengalaman nilai sejak awal, anak kita ke masjid akan ikut dengan anak-anak yang lain yang langsung lari-larian kan? Akhirnya dimarahin sama masjid gitu kan? Tapi kalau sejak awal ada tauris, kita latih dulu dalam berjamaah di rumah, mereka tenang dulu bahwa nanti jangan sampai di berjamaah di masjid bikin masalah dan sebagainya. Ketika di masjid lihat anak-anaknya begitu, yang lain begitu, dia tidak akan ikut-ikutan, ya. Dia tidak akan langsung ikut-ikutan. Dia kalau sudah ada tauris dulu. Tauris ini proses pewarisan prinsip-prinsip visi yang kemudian nanti menjadikan dia tidak goyah. Itu menjadikan dia imun, ya, karena penjaga dalam diri sendiri. Contohnya adalah ketika Nabi Ibrahim dengan Ismail tadi. Nabi Ibrahim itu cuma memberikan clue. Inni ara fil manami anni adbahuka. Aku melihat di mimpi, aku menyembelihmu. Nah kok jawabannya Nabi Ismail langsung paham. Apa Nabi Ismail bilang? Ya abatif alma tukmar. Wahai ayahku, lakukan apa yang kau diperintahkan. Berarti Ismail kecil ini sudah tahu kalau mimpi bagi sang ayah adalah perintah. Betul ya? Berarti sebelumnya sudah pewarisan nilai-nilai. Ayahmu ini nabi, dan nabi itu kalau ada perintah yang lewat mimpi, itu pewarisan. Makanya kita sebagai orang tua jangan bosan untuk memberikan quotes-quotes, tapi jangan banyak-banyak. Quotes-quotes yang itu akan dipahami anak kita dengan mudah untuk bekal mereka dalam nanti bergaul di dunia atau di tempat yang lain. Termasuk hal itu menjadikan mereka bangga. Oh, kita memang harus menjaga ini. Ya, saya dengan keluarga saya selalu ingatkan quote andalan ya, yaitu sempurnakan kebaikan. Jadi dalam bahasa Arab itu adalah akmil atau kamil jamal. Ya, sempurnakan kebaikan. Artinya kalau memang mau berbuat sesuatu ya coba optimal dalam hal itu. Tentu banyak sekali quotes yang lain, tapi intinya ada pewarisan nilai-nilai yang dia merasa ketika kita menyampaikan itu tentu ada fase bahwa dia memahami itu. Makanya tadi saya sebutkan kami berusaha ada taklim di rumah. Jadwalnya Senin malam itu membahas tentang tafsir, ya, alhamdulillah sudah selesai tafsir juz 30, 29 dan 28. Ini masuk tafsir juz 27. Kemudian Rabu malam itu sirah, Jumat malam itu taklim seperti likok persis, ya. Pagi hari ya itu fasenya dulu adalah setoran sama tilawah. Walaupun sekarang begitu selesai pandemi tentu sudah banyak sibuk lagi, ya. Itu dulu. Artinya apa? Ketika menyampaikan tauris tadi itu tidak tiba-tiba aja, tapi kita ingatkan terus melalui taklim-taklim itu bahwa kita tuh punya prinsip begini, kita punya prinsip begini, dan mereka memahami. Sehingga nanti ketika keluar tadi tidak mudah untuk ikut-ikutan.
Dan pasti tetap mereka akan keluar juga kan, nggak mungkin akan di rumah terus, di sekolah juga ketemu orang, nanti juga kuliah juga akan ketemu orang. Pernah juga waktu itu Maura ya, anak yang anak pertama masih SD, kelas 6 SD, dia sedih, dia merasa ketika pas itu ada acara outdoor atau acara di luar sekolahan, teman-temannya semua bawa HP dan dia nggak bawa HP, dan dia ada punya HP. Dia curhat, gimana bisa sendirian nggak punya HP? Teman saya semuanya bawa HP. Itu kelas 6, berarti kalau sekarang SMA kelas 2, berarti sudah berapa tahun yang lalu ya? Sudah berapa tahun yang lalu. Dia sedih dan curhat seperti itu ngomong. Terus saya sampaikan. Terus di antara teman-teman itu yang berprestasi siapa? Yang ranking 1 siapa? Yang saya tanya itu dia yang ranking 1. Dia bilang, kan yang berprestasi kamu kan, gitu kan. Jadi jangan bangga dengan yang diberikan, yang dipunya. Banggalah dengan yang dihasilkan, yang dikaryakan. Itu prinsip. Banggalah dengan sesuatu yang kau hasilkan, bukan bangga dengan sesuatu yang diberikan orang, bukan bangga dengan sesuatu yang didapatkan dari orang lain, tetapi banggalah dengan ketika kita bisa menghasilkan satu karya, menghasilkan satu prestasi. Nah, itu prinsip yang kita munculkan. Kalau bangga dengan sesuatu yang diberikan orang tua, kan biasa ya. Banggalah dengan sesuatu yang dia bisa menghasilkan sendiri. Nah, itu contoh bagaimana menanamkan prinsip tauris, nilai-nilai, dan itu sepanjang hidup kita. Ya, makanya tugas orang tua dalam Luqman ya, wa huwa ya'iduhu. Tafsirnya, Luqman itu punya waktu-waktu khusus untuk menasihati anaknya dalam rangka mewariskan nilai dan prinsip itu. Sehingga anak-anak kita itu keluar rumah tidak mungkin bisa steril, tidak mungkin bisa terfilter seluruhnya, tetapi dia lebih imun. Mohon maaf agak panjang karena ini sesuatu yang penting ya, memang tadi kita butuh anak kita punya imunitas. Apalagi nanti mereka akan keluar negeri, mereka kemana-mana, mereka Korea, Jepang dan semuanya, itu yang dibutuhkan adalah imunitas. Karena di sana pergaulan lebih bebas lagi, lebih ngeri. Kemudian yang kedua masalah membangunkan tadi ya, nanti bisa, ini masalah kami juga ya. Saya sempat ada fase bangga ya, wah anak saya sholat subuh ketika di masjid itu, anak yang kecil anak saya aja, yang laki-laki ya, yang lainnya nggak ada anak kecil kalau subuh itu, anak muda juga jalan kan. Itu saya sempat fase bangga, wah alhamdulillah sebagian tugas selesai. Ternyata enggak ya. Kemudian beberapa sempat waktu mereka malas lagi gitu. Waduh. Itu contoh ya betapa ukuran ya, tidak kemudian kita pun bahwa keimanan itu naik turun ya. Jadi anak-anak kita pun demikian. Ada fase di mana mereka sholat subuh dengan semangat, saya senang, saya bangga, wah di masjid cuma anak saya aja yang kecil-kecil gitu. Tetapi saya juga mengalami fase mereka berat sholat subuh lagi. Kan berarti bukan sekedar soal bagaimana kita mendidik dan mengajarkannya ya, tapi benar-benar menjaganya, mengingatkan. Itu satu sisi yang lain perlu kita pahami. Yang susah itu membangunkan anak untuk sholat subuh atau mereka malas sholat subuh. Ternyata sebagian besar susahnya membangunkannya, bukan mereka punya masalah dengan sholat subuhnya. Ya kan? Mereka punya masalah dengan bangunnya susah gitu kan. Tidurnya itu sebagian anak-anak itu membangunkan dari tidur itu susah. Berarti kan kalau seperti itu dia tidak punya masalah dengan sholat subuhnya, cuma punya masalah dengan cara membangunkan. Bisa jadi memang dia senang begadang, berarti kan, atau dia begadang ketika malam hari, atau cara membangunkannya kita salah, cara membangunkannya kita terlalu keras, akhirnya dia merasa benci, merasa sebel, orang namanya ngantuk ya kan. Jadi bagaimana justru nanti kita bahas strategi membangunkannya. Dia bukan malas sholat subuh, dia bukan benci sholat subuh, tetapi dia susah bangun. Nah, cara membangunkannya itu nanti kita bisa sharing. Ya, saya selalu menyampaikan anak kita kalau bangun itu yang lebih sensitif itu adalah indera kulitnya. Jadi lebih baik disentuh, telinganya belum connect, jangan diteriaki. Wah subuh bangun dari jauh lagi. Itu belum connect gitu. Iya kan? Lebih baik deketi, dipijit dan dibisiki subuh.
Kita sering dari luar, woi subuh. Wah itu bagi dia sangat teror bagi. Karena belum siap itu. Lebih baik tadi dideketi, dipijeti dulu, dibisiki subuh. Waduh, dan saya tawarkan mau dibacakan surat apa dulu. Kan dia gini, intinya anak kita itu dia mau bangun tapi tidak langsung bangun. Itu kesimpulan saya. Anak kita itu mau bangun subuh tetapi minta waktu. Tapi kan masalahnya kalau laki-laki ada komatnya ya, ada masjidnya gitu. Ada deadline-nya, itu masalahnya. Itu aja sebenarnya. Anak kita mau bangun subuh tapi dia nggak mau langsung, maka ada proses tadi negosiasi. Karena saya tanya, mau dibacakan surat apa dulu? Nanti kalau surat ini selesai harus bangun loh ya. Oh iya. Bacaan apa? Al-Fajr gitu. Untuk nggak minta Al-Baqarah ya. Al-Baqarah kan bisa lama itu. Sama satu lagi yang saya praktekkan kadang-kadang itu sangat efektif. Bapak kalau membangunkan anak-anak subuh, pastikan dalam kondisi sudah siap semuanya. Wangi, sudah siap pakai koko, pakai sarung, sudah siap mau ke masjid, sudah wangi, lalu bangunkan anak. Sehingga anak kita itu akan keder. Waduh, sudah siap banget. Kalau bangunkan kita juga masih belum siap, masih lama gitu ya. Kalau kita masih pakai habis sama-sama bangun tidur, bangunkan itu nggak menyemangati anak kita. Ya api belum siap gitu kan. Jadi tolong kalau membangunkan dalam performa memang kita sudah siap semuanya. Ya, itu insya Allah akan membantu mereka untuk juga lebih siap. Karena sudah siap juga nih, sudah dekat ini. Itu hanya sekedar sharing. Saya yakin Bapak Ibu semua punya juga tambahannya. Mungkin Bu bisa bantukan Bu. Iya, ternyata kan kalau indra pendengarannya belum connect, indra penciumannya sudah ya. Jadi dengan aroma wanginya api itu langsung khas. Itu strategi membangunkan. Untuk yang Pak tadi ya yang anaknya pulaan tadi ya Pak ya. Jadi memang saya pernah awal mula kami membuat kelas parenting itu ceritanya kita ini kan sudah merasa cukup ya dengan pendidikan orang tua tadinya gitu ya. Misalnya mama saya dulu ngajarin begini ya kayaknya ditiru baik gitu ya. Tapi ketika anak-anak kita masuk ke lembaga pendidikan formal ternyata kan bertemu dengan anak-anak lain ya. Nah ini saya pernah punya pengalaman saat itu anak saya yang sulung itu waktu masih PAUD ya, TK PAUD itu ketika mukul adiknya tuh saya minta, ayo nak minta maaf sama adik. Enggak, aku nggak mau minta maaf. Kamu nggak mau minta maaf, saya kenapa? Ternyata ketika saya ikut masuk ke kelas ke sekolahnya dia, ada satu anak yang suka mukul nggak mau. Temanku yang itu aja nggak suka minta maaf. Ternyata mulanya cepet gitu ya, pulaannya cepet. Terus anak saya itu bisa menirukan 6 cara nangis mas. Ya lucu cara nangis itu bagi anak tahu kok aneh-aneh gitu. Kemarin nangisnya begini, besok beda lagi gitu ya. Ternyata teman-temannya tuh nangisnya beda. Di situ langsung saya tuh bikin kelas parenting ini perlu di orang-orang tua ini untuk bersama-sama untuk belajar parenting ya. Sejak itulah saya 2007 saya merasa bahwa setiap di sekolah anak saya mencoba mengajak orang tua belajar. Makanya kemudian bikin sekolah ibu, sekolah ibu. Nah betul, jadi persoalan kita itu sebenarnya bukan sterilisasi tapi komunitas ya. Nah itu caranya memang akan terlalu meniru. Namanya juga tadi ya komunitasnya hebat banget anak kita ini. Berarti kan itu potensi kecerdasan ya. Sebenarnya kalau kita mau positif melihatnya, buka ruang-ruang cerita sih kalau misalnya. Jadi setiap mereka pulang dari main ditanggap gitu ya. Jadi ada cerita apa deh? Tadi teman-teman yang apa gitu ya. Dan kita dalam posisi siap loh mendengarkan cerita. Jadi bukan dalam posisi bukan dalam mengevaluasi tapi cerita. Terus ketika mereka muncul nih bahasa-bahasa asing tadi ya, yang mungkin nggak sesuai dengan kita tanya, kita tanya terus gitu. Apa dari mana? Itu artinya apa? Karena anak-anak kita ini sebenarnya nggak ngerti artinya, cuman ikut-ikutan aja, gitu. Ikut-ikutan aja, cuman sama ya kayak lagu yang viral itu sama. Itu akhirnya kan kadang-kadang gitu, mereka cuman nadanya
menjadikan filter juga. Jadi kalau kita nggak miliknya kan kakak yang menegur gitu ya. Jadi suasana perlu dibangun. Kemudian untuk membangunkan pagi tadi ya sama Bu. Mungkin memang tega, tegas bukan keras itu tadi. Tega itu kan, tegas itu kan tega plus S ya. Betul ya Bu ya? Tegas itu kan tega plus S. Tega plus sayang. Kalau keras kan beda. Kalau tegas itu memang tega plus S. Tega nggak tega karena kita menyayangi dia ya kita harus tega. Membangunkan subuh itu kan harus tega kita. Soal yang begini, begitu, gitu ya. Kita tetap harus kita bangunkan gitu ya. Ya walaupun anak saya nomor 4 itu lucu lagi. Kalau di mahal itu saya tungguin di depan kamar mandi. Nggak tahu sebabnya karena pokoknya ya akhirnya kan kita kadang-kadang sholat sunnahnya agak mundur ya. Ya benar gitu, kita harus bangun pagi dulu, ready pakai mukena, terus sholat sunnah baru bangunin dia. Gitu ya. Kalau yang laki-laki ke masjid, yang perempuan ya memang harus kita yang meminta tadi. Jadi kadang kalau kelas asih kita kebanyakan, kita jadi nggak bisa tegas gitu. Justru ketika saya sakit atau apa, itu kita berikan dulu baru nggak apa-apa. Sholatnya sama dulu atau sholatnya sama apa. Yang penting di waktu ini kita berjamaah. Itu pandemi kemarin sebenarnya sangat berkah ya. Salah satunya adalah bisa sholat berjamaah dengan keluarga. Dan itu ternyata berpengaruh. Misalnya untuk anak-anak yang usianya belum 7 tahun atau apa, ayah ini bisa membangun dulu tadi bahwa kalau di masjid nanti jamaah bareng orang lain ya, di rumah dulu begini sehingga anak-anak kita punya sikap gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting memang konsistensi. Memang konsisten itu paling susah ya untuk kita. Saya juga mengalami terus ditinggal wae lah daripada kesuwen gitu ya. Kita sudah jam segini mau jamaah nungguin dia gitu ya. Ternyata memang terus saya punya tips dari teman lain, malamnya itu ditanya gitu kalau mau bangun, besok mau dibangunkan jam berapa atau mau dibangunkan dengan cara gimana. Terus ada almarhum guru saya itu pernah memberikan tips bahwa diajak ngobrol ya dia. Jadi diajak ngobrol tema hari itu misalnya, kamu tadi katanya suruh bawa ini ya, mau nggak? Kalau sudah nyambung itu berarti connect ya. Nah itu biasanya terus gampang. Saya hari ini dia agenda sekolahnya apa, ketika bangunkan pagi itu diajak ngobrol tentang itu. Nanti dia nyambung akhirnya bangun. Itu saja mungkin betul bahwa insya Allah kalau sholat subuh anak-anak kita sebenarnya mau ya, cuma untuk disambungnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nasihat untuk saya sendiri ya, ketika mengikuti seperti ini sebenarnya saya diingatkan juga bahwa ada 6 orang anak di rumah yang masih harus terus kita upayakan pendidikannya, dan memang berbicara itu kadang-kadang tanggung jawabnya bukan kadang ya, memang tanggung jawabnya berat ya. Maka mari kita bersama-sama saling mendoakan ya, ayah ibu yang hadir di sini, kita saling mendoakan bahwa anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tuntas kita hantarkan mereka menjadi anak yang soleh, dan tentu saja kita menjadi faktor yang sangat berperan untuk itu. Maka mari kita jaga stamina belajar kita, stamina kesolihan kita, dan kita jaga circle bergaul kita sebagai orang tua ya. Karena di surat Al-Kahfi itu dikatakan ketika kita menjelang usia 40 tahun, maka yang harus sudah selesai dalam tanda kutip adalah kita sudah di usia-usia untuk berbakti kepada orang tua kita, dan juga memperbaiki hubungan kita atau pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran dan terus berproses bersama anak-anak kita menjadi soleh bersama, sehingga layak untuk kita semua berkumpul di surga Allah SWT. Saja kurang lebihnya saya mohon maaf tidak dalam menyampaikan ada beberapa
beberapa yang kurang terkenal. Mudah-mudahan ketemu dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya melihat bahwa parenting pengasuhan itu luar biasa, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kemudian dibukukan ya menjadi lebih sistematis, yang sekali lagi itu bukan teori tetapi adalah pengalaman-pengalaman yang kemudian dibukukan supaya bisa mudah untuk dibagi dan bermanfaat bagi yang lainnya. Maka sebenarnya saat ini teori-teori parenting sudah ada di buku, alhamdulillah. Pertanyaannya, zaman dulu orang tua kita belum ada seperti itu. Belum ada seminar-seminar parenting, belum ada buku-buku parenting, belum ada berbagai macam tips parenting. Tapi alhamdulillah setidaknya lahir generasi-generasi juga yang bisa solid dan mewarnai masyarakatnya. Berarti bisa jadi adalah karena doanya lebih kuat, ya, doanya lebih kuat, lebih khusyuk, dan itu dicontohkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat orang tua yang mendoakan anaknya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi mari kita kuatkan doa-doa kita. Di samping kita menggunakan, mengoptimalkan ikhtiar-ikhtiar berupa tips-tips parenting tadi, tapi jangan lupa kuat dalam doa kita. Semoga Allah SWT memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.